Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Islam adalah kehidupan yang unik. Islam saat ini sering hanya dilihat kulitnya saja. Islam dipandang hanya sebatas melakukan ibadah-ibadah ritual saja, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ketika melakukan hal-hal tersebut, ibadah-ibadah ritual tersebut dianggap sudah menjalankan Islam secara sepenuhnya. Padahal tidak sesederhana itu. Perlu diketahui bahwa Islam itu adalah pola kehidupan, metode kehidupan. Apakah metode kehidupan itu? Metode itu adalah tata cara dalam menjalani kehidupan. Artinya, Islam itu adalah metode untuk menjalankan kehidupan di seluruh aspek kehidupan, tidak hanya di aspek ibadah ritual saja. Tetapi semua aspek kehidupan itu ada tata caranya, mulai dari bangun tidur sampai tidur. Semua ada tata caranya, mulai dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Semuanya ada aturannya. Lalu pertanyaannya, apakah Islam mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab tantangan zaman? Tentu saja sangat mampu sekali. Karena Islam itu diturunkan secara garis besar, sehingga ketika ada masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya 1400 tahun yang lalu dengan sekarang pasti banyak perubahan. Tentu Islam mampu menjawab tantangan itu. Sebagai contoh misalnya, kita bahas tentang ganja, narkotika. Sebagian besar ulama kemudian menisbatkan ganja, narkotika pada barang yang memabukkan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan, sesungguhnya yang memabukkan itu termasuk khamr, dan yang memabukkan itu haram hukumnya. Dari hadis ini dinisbatkan bahwa ganja, narkotika adalah haram. Contoh lagi, bayi tabung. Pada masa Rasulullah tidak ada bayi tabung, dan dari hukum-hukum Allah bisa digali lagi hukumnya. Bayi tabung itu boleh jika sel telur dan sperma berasal dari suami istri yang sah. Jika dari yang tidak sah, maka haram hukumnya. Itulah Islam dengan metode kehidupan yang unik. Lalu pertanyaannya, uniknya di mana? Setiap umat Islam yang berikrar dengan Islam, dengan syahadatain, dengan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib mengikuti metode kehidupan Islam. Uniknya, setiap muslim wajib menjalankan metode Islam itu, peraturan-peraturan Islam itu secara konsisten. Mulai dari kehidupan Rasulullah sampai sekarang, semua hukumnya sama, tidak boleh merubah menjadi yang lain. Contoh, daging babi itu haram sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi jelas dari awal hukumnya itu diturunkan pada masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu bahwa daging babi itu haram, nggak boleh, dengan alasan apapun kemudian diperbolehkan. Jadi kehidupan Islam itu punya batasan-batasan tertentu, tetapi tidak menghalangi kreativitas manusia. Manusia boleh berkreasi sedemikian rupa, tetapi tidak boleh menabrak batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Makan apa saja boleh, yang penting halal dan thayyib. Jangan memakan makanan yang diharamkan Allah. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah tadi. Contoh lagi dalam bidang perekonomian, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berdagang. Pada masa itu berjuang dengan Nabi, tetapi tidak membatasi untuk menjadi konglomerat. Hartanya sangat banyak, bahkan sampai sekarang masih ada yayasannya Utsman bin Affan. Hartanya mengalir terus, amalnya mengalir terus sampai sekarang. Manusia diberi ruang kreativitas, tapi tetap pada batasannya.
seorang muslim itu hidup dengan optimisme. Dia diperbolehkan mengejar sesuatu yang real, bahkan gak hanya untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratnya juga. Meski ada aturan, tetap ada ruang kreativitas bagi manusia. Jadi jelas ya, bahwa Islam itu tidak hanya terkait dengan ibadah-ibadah ritual saja, tetapi Islam itu adalah metode kehidupan, di mana ketika kita umat Islam bisa menjalankan metode kehidupan itu, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dengan Islam, kita harus berbangga dan optimis, karena kita hidup berdasarkan perintah dan larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab.